Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Hari ini di kelas psikometri kita akan belajar tentang atribut ukur. Sebenarnya tidak hanya atribut ukur sih kali ini kita akan belajarnya. Selain atribut ukur, kita hari ini juga akan belajar tentang permasalahan apa aja sih yang terkait dengan atribut ukur di dalam dunia psikologi itu sendiri. Kita langsung aja ya langkah ke ini. Psikometri adalah ilmu pengukuran psikologi. Jadi, apa sih itu pengukuran psikologi? Apa sih itu yang diukur di dalam psikologi? Jadi, pengukuran psikologi adalah prosedur pemberian angka terhadap atribut atau variabel psikologi. Nah, kita itu akan mengukur sesuatu. Jadi, kalau teman-teman itu kalau di fisika mungkin ya, ukuran itu kan kayak ada berat, kemudian ada tinggi. Nah, atribut atau variabel itu ya atau jenis apa ya, masa jenisnya, beratnya mungkin, kemudian berat tinggi. Jadi benda apa sih yang akan diukur itu? Atribut itu kayak objek yang akan diukur. Jadi kalau di bidang fisika, umpamanya ada objek yang akan diukur beratnya, namanya batu kayak gitu. Itu adalah atribut, itu adalah objek yang akan diukur. Jadi apa sih itu objek atau atribut psikologi atau variabel dalam psikologi yang bisa kita berikan nilai? Nah, ini atribut adalah objek ukur. Objek ukur bisa dibagi menjadi dua, fisik dan psikologis. Tadi kalau yang saya contohkan tadi yang fisik, objek ukur fisik ya tinggi, berat, lebar, panjang, kemudian kecepatan. Nah, itu adalah sesuatu yang fisik. Kenapa fisik? Karena dari objek-objek itu ada alat ukurnya, dan itu alat ukur yang real dan ada satuan ukurnya. Dan satuan ukurnya itu juga sudah disepakati secara internasional. Kemudian yang kedua adalah atribut ukur atau objek ukur psikologis. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas selanjutnya di dalam psikometri ataupun di semester selanjutnya di konstruksi alat ukur. Nah, inilah contoh-contoh untuk atribut fisik maupun atribut psikologis. Atribut fisik seperti tadi yang sudah saya jelaskan, tinggi, berat, volume, luas, dan sebagainya. Sedangkan atribut psikologis itu dibagi menjadi dua, yaitu kognitif dan non-kognitif. Atribut ukur psikologi atau objek ukur psikologi itu ada dua, ada yang kognitif dan non-kognitif. Untuk yang kognitif, itu yang seperti apa? Itu merupakan kemampuan terbaik yang dimiliki individu. Jadi yang kognitif itu yang berkaitan dengan intelektualitas, kemudian fungsi berpikir, memori, penyimpanan memori, pemahaman, penalaran, semua hal yang berkaitan dengan kognitif, pemahaman, penalaran, kemudian intelektual, fungsi pikir. Ya kalau teman-teman mencari contoh mudahnya yang berkaitan dengan intelijensi atau tes-tes penalaran seperti itu. Kognitif itu berhubungan dengan apa yang mampu dilakukan oleh individu dan seberapa baik dia mampu melakukan. Jadi kalau kognitif ini biasanya teman-teman bisa meningkatkan kemampuan kognitif karena dia bisa dilatih, kemudian dia bisa belajar, dan dia bisa diukur seberapa baik dia kapasitasnya atau kompetensinya dari si kognitif ini. Menunjukkan kapasitas intelektual atau fungsi berpikir. Jadi kalau teman-teman tes TPA, tes potensi akademik, kemudian UTS, UAS, tes intelijensi, tes prestasi lainnya, nah itu adalah atribut ukur psikologis yang jenis kognitif. Kemudian jenis yang kedua adalah jenis yang non-kognitif. Atribut ukur psikologis yang non-kognitif adalah sesuatu yang ditampakkan oleh individu sebagai proyeksi dari kepribadiannya. Jadi dia tidak bisa diukur secara langsung karena dia diproyeksikan berupa bentuk perilakunya. Umpamanya kita mau mencari seberapa tinggi motivasi teman-teman dalam satu kelas. Apakah kita bisa serta-merta langsung bisa melihat motivasi orang tersebut atau teman-teman satu kelas ini? Kan tidak. Yang kita lihat adalah proyeksi perilakunya. Apakah
dia selalu datang tepat waktu, kemudian apakah kehadirannya 100%, kemudian apakah tugasnya dikerjakan sesuai dengan perintah. Nah, inilah proyeksi-proyeksi perilaku yang menunjukkan seberapa tinggi motivasi seseorang. Kita tidak bisa serta-merta langsung melihat motivasi seseorang itu, tapi kita bisa melihat proyeksi perilaku dari motivasi itu sendiri. Selain itu, non-kognitif juga bisa diartikan sebagai kecenderungan reaksi dari perilaku individu ketika berada dalam situasi tertentu. Kecenderungan reaksi ini biasanya terlihat pada alat ukur untuk kepribadian. Jadi adanya stimulus tertentu, entah itu gambar, entah itu berupa tulisan atau sebuah situasi, maka teman-teman diminta untuk bereaksi atas stimulus tersebut. Ketika reaksi teman-teman A, B, atau C nanti itu bisa menunjukkan kecenderungan kepribadian yang seperti apa. Seperti itu. Kalau teman-teman yang sudah pernah dites kepribadiannya, entah pakai wartek yang berupa gambar, ataupun pakai EPPS yang harus mengisi, atau juga kalau gambar teman-teman mungkin pernah diminta untuk menggambar pohon, rumah, atau pohon, rumah, manusia, kayak gitu. Itu adalah salah satu contoh tes untuk atribut psikologi yang non kognitif. Contohnya ini, kalau contohnya adalah tes kepribadian, tes afeksi, mungkin harga diri, self concept, nah kayak gitu. Nah, ini cabangnya seperti ini. Kalau atribut psikologis tadi kan dibagi menjadi dua, ada kognitif dan non kognitif. Kognitif sendiri itu dibagi dua lagi, ada yang potensial, ada yang aktual. Potensial itu adalah sesuatu yang masih terpendam. Contohnya teman-teman tuh punya kecenderungan bakat di menari. Baru punya bakat nih, belum dilatih. Tapi kalau sudah dilatih dan dia sudah jadi prestasi, dia sudah jadi kayak bisa menari Bali dengan baik, jadi dia bisa menari dan menunjukkan tariannya, itu nanti sudah jadi kognitif yang aktual. Jadi prestasi itu adalah atribut psikologi kognitif yang aktual, jadi sudah dibuktikan. Kayak mamanya teman-teman dapat nilai statistik, nilainya dapat A. Nah, nilai A ini adalah bukti dari atribut psikologi kognitif yang aktual. Kalau baru potensi adalah teman-teman itu baru memiliki kemampuan berhitung. Kalau di statistik, kemampuan berhitung ini adalah potensi agar teman-teman mendapatkan nilai yang bagus untuk mata kuliah statistik. Nah, itu aktualnya adalah nilai pada mata kuliah statistik. Sedangkan untuk atribut psikologi yang non-kognitif, ini biasanya pada aspek afektif dan kepribadian. Afektif itu bisa berupa emosi positif, emosi negatif, kebahagiaan, kepuasan, kemudian kesejahteraan. Sedangkan kepribadian yang teman-teman sudah tahu, ada agresi, kemudian ada kepribadian yang introvert, ekstrovert, kalau teman-teman pernah membaca beberapa literasi. Nah, ini contoh beberapa atribut psikologis di beberapa bidang. Ini hanya contoh ya. Kalau di bidang klinis mungkin teman-teman nanti akan menemukan yang namanya kecemasan atau anxiety, kemudian kesepian, loneliness, stres akademik, kecanduan, kemudian fobia, depresi, atau agresivitas. Ini adalah kalau yang sudah severe atau yang sudah parah, biasanya ini atribut psikologi ini dikaji di bidang psikologi klinis. Sedangkan untuk atribut psikologi di bidang pendidikan, biasanya dia akan mensoroti atau melihat motivasi, kemudian regulasi diri dalam belajar, prokrastinasi, prestasi belajar, kemudian pembelajaran kooperatif, atau pembelajaran berbasis proyek, project based learning. Mungkin yang kayak pembelajaran ini akan lebih cocok pada teman-teman yang sudah pernah mengajar ya. Ini hanya contoh aja ya, contoh-contoh atribut di bidang psikologi. Ini di bidang psikologi industri organisasi, mungkin ada motivasi belajar, kemudian gaya kepemimpinan, kemudian decision making atau pengambilan keputusan, kepuasan kerja, kalau sekarang yang hit adalah workplace well-being atau kesejahteraan di tempat kerja, kemudian stres kerja, job description, job analysis. Nah, ini adalah
atribut-atribut psikologi khusus untuk di bidang psikologi industri. Ini biasanya di situ. Sedangkan untuk di bidang psikologi tentang perkembangan manusia, biasanya itu ada atribut yang kayak kematangan emosi, emotional maturity, kemudian perkembangan moral, pola asuh atau parenting, kenakalan remaja, body image. Nah, mungkin sekarang ada banyak hal lagi yang masuk di bidang psikologi tentang perkembangan manusia. Ini kalau di bidang psikologi kepribadian ada introvert, extrovert, hardiness, ketangguhan, keterbukaan, openness, dan lain sebagainya. Ini kalau di ranah psikologi positif, teman-teman yang tertarik di psikologi positif, ini tentang happiness, kebahagiaan, kepuasan hidup, kemudian subjective well-being atau psychological well-being, atau mungkin resiliensi, ini salah nulisnya harusnya pakai C, kemudian altruism, positivism, atau yang lainnya. Ini di bidang psikologi sosial, terkait dukungan sosial, self-image, harga diri, konformitas, konflik antar kelompok, kayak gitu-gitu. Nah, kita langsung masuk saja di permasalahan atribut psikologi. Jadi pada atribut psikologi, karena atribut psikologi adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat secara kasat mata karena dia bukan objek yang 4 dimensi, dia tidak bisa dilihat, diraba, atau kita ukur volumenya. Jadi dia akan memunculkan beberapa masalah terkait atribut psikologi ini di dalam pengukuran, sehingga kita harus berhati-hati terkait dengan permasalahan atribut psikologi ini. Yang pertama adalah atribut psikologi ini tidak memiliki eksistensi real. Jadi dia tidak memiliki bentuk fisik, yaitu bukan benda atau sesuatu yang 4 dimensi. Jadi dia bukan sesuatu yang bisa dilihat secara langsung atau dirasakan secara langsung. Jadi dia tidak berupa benda. Entah, kalau contohnya ini pensil, ini kan benda 4 dimensi, kita bisa menyentuhnya, kita bisa melihatnya. Sedangkan kalau atribut psikologi kan kita tidak bisa melihatnya secara kasat mata, kemudian kita pegang atau kita ukur menggunakan penggaris. Nah, itulah yang menjadi salah satu permasalahan, karena dia tidak bisa dipegang, tidak bisa diukur bobotnya, tidak bisa diukur tingginya, maka dia ini tidak memiliki satuan ukur yang standar. Jadi umpamanya teman-teman mengukur tentang harga diri. Nah, di harga diri itu tidak punya satuan standar. Kayak umpamanya kalau tinggi, itu satuan standarnya mungkin meter, milimeter, sentimeter, kayak gitu. Di atribut psikologi kan tidak ada satuan yang standar. Seperti itu. Itu nanti juga akan jadi permasalahan tersendiri. Jadi tidak ada standar baku. Umpamanya itu pun standar bakunya berbasis dengan norma. Bukan standar baku yang fix seperti ukuran internasional, seperti yang ada di mengukur tinggi tadi meter. Jadi semua orang secara internasional menggunakan standar untuk tinggi maupun panjang itu menggunakan satuan meter. Itu tidak ada. Jadi atribut ukur psikologi itu eksistensi dan strukturnya hanya rekaan teoritis atau hanya secara abstrak saja. Jadi kita bisa mendefinisikan secara abstrak, tetapi kita tidak bisa membuktikan secara fisik atau membuktikan secara nyata. Seperti itu. Nah, ini atribut psikologi itu tidak bisa diamati secara langsung, melainkan hanya melalui gejala atau indikator perilaku. Jadi kita hanya bisa melihat apakah atribut psikologi itu ada atau tidak melalui gejalanya atau berupa bentuk-bentuk perilakunya yang muncul. Kalau tadi yang saya contohkan adalah motivasi. Umpamanya saya ingin mengelompokkan nih orang-orang yang punya motivasi tinggi dan orang yang tidak punya motivasi tinggi. Nah, orang yang punya motivasi ini kan saya harus mencari indikator perilakunya. Indikatornya seperti apa sih? Apakah kalau untuk motivasi tinggi itu indikator perilakunya seperti apa? Umpamanya seperti datang tepat waktu, kemudian presensinya yang selalu 100%, kemudian tugasnya juga yang selalu 100%. Nah, perilaku-perilaku ini tadi adalah indikator perilaku orang-orang yang punya motivasi tinggi. Jadi dia tidak bisa diamati secara langsung. Kita tidak bisa melihat motivasi itu secara langsung, tetapi yang kita bisa lihat adalah
gejala-gejala perilakunya, yaitu datangnya tepat waktu, tidak pernah absen, tidak pernah bolos, tugasnya juga tepat waktu sesuai dengan ketentuan, seperti itu. Kemudian atribut psikologi itu berada dalam diri manusia yang bisa berubah sejalan dengan waktu dan situasi. Seperti yang pernah teman-teman minggu lalu yang pernah saya jelaskan, bahwa atribut psikologi itu bukan sesuatu yang stagnan atau tidak bisa berubah sama sekali. Tidak. Ketika manusia itu berubah, maka atribut psikologi yang berada dalam diri manusia itu akan berubah. Walaupun perubahannya tidak signifikan. Umpamanya teman-teman hari ini tes intelijensi, kemudian tahun depan teman-teman tes intelijensi lagi. Mungkin nilainya akan berubah. Umpamanya hari ini 110, kemudian setahun lagi nilainya jadi 115. Nilainya akan berubah, tetapi perubahan nilai ini tidak serta-merta merubah kriteria atau norma standarnya. Jadi teman-teman akan tetap masuk di kategori rata-rata atas. Kemudian atribut psikologi dalam diri manusia itu bisa berubah, umpamanya tadi motivasi sesuai waktu dan situasi. Umpamanya teman-teman di kelas statistik itu ternyata motivasinya tinggi, tapi di kelas yang lain, umpamanya di kelas psikometri teman-teman ternyata motivasinya rendah karena tidak sesuai indikator perilaku motivasi tinggi tadi. Ternyata di kelas psikometri teman-teman tidak tepat waktu, hadirnya tidak tepat waktu, sering bolos, tidak mengerjakan tugas. Nah, itu bisa dipengaruhi oleh situasi, mungkin karena tidak suka dengan dosennya, materinya yang dianggap terlalu sulit, atau mungkin ketika membaca materi tidak mudah memahaminya. Nah, itu kan akhirnya motivasi di kelas statistik itu tinggi, sedangkan motivasi di kelas psikometri itu rendah. Makanya hal ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi tidak serta-merta motivasi itu akan selalu tinggi di semua tempat. Tidak. Itu tergantung kondisinya, tergantung tempatnya. Seperti itu. Nah, ini contohnya nih, atribut psikologi, namanya depresi. Teman-teman harus bisa menjelaskan dulu itu apa itu depresi. Oh, depresi adalah gangguan yang ditandai dengan kondisi emosional sedih dan muram, serta terkait dengan kognitif, fisik, dan interpersonal. Nah, definisi atau teori depresi ini kan tidak serta-merta kita bisa melihatnya secara langsung, tetapi kita harus bisa melihat bagaimana kita bisa menentukan seseorang itu depresi. Dari mana nih kita bisa menentukan seseorang depresi atau tidak, kemudian seberapa parah ini depresinya. Nah, maka dari itu kita membutuhkan alat ukur atau indikator perilaku untuk mengukur apakah seseorang itu mengalami depresi atau tidak. Maka dibutuhkan indikator-indikator perilaku atau gejala, seperti contohnya apakah seorang itu merasa bersemangat atau tidak selama 2 minggu terakhir, apakah dia kehilangan gairah untuk belajar, makan maupun merawat diri, kemudian untuk apakah dia merasa sedih yang berkelamaan, maksudnya sedih dalam waktu seminggu full, ternyata ada yang menangis selama seminggu full, 2 minggu full, kayak gitu kan. Mungkin saja itu adalah kecenderungan perilaku atau kecenderungan seseorang itu mengalami depresi. Jadi tidak serta-merta atribut psikologi itu bisa diukur secara langsung. Kita membutuhkan indikator-indikator perilaku untuk melihat atribut psikologi. Nah, indikator-indikator perilaku inilah nanti yang kita jabarkan menjadi item atau alat ukur. Ini nanti yang akan dibuat untuk menjadi item-item tes. Kalau teman-teman nanti sudah masuk ke mata kuliah konstruksi alat ukur, nah gejala-gejala ini atau indikator-indikator perilaku ini yang teman-teman gunakan untuk membuat item atau alat ukur tersebut. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, inilah beberapa tugas yang teman-teman harus kerjakan. Atau bukan kerjakan ya, teman-teman tulis. Ketentuan penulisan tugasnya teman-teman nanti bisa membaca di e-learning yang akan saya lampirkan. Tugasnya yang pertama adalah permasalahan pengukuran psikologi apa yang sering teman-teman temukan di kehidupan nyata. Apakah tentang alat ukurnya yang sudah tidak standar, ataukah ternyata sudah banyak buku-buku tentang tes psikologi yang memberitahukan bagaimana sih harus menjawab, bagaimana harus menggambar, seperti itu.
Kemudian bagaimana pendapat teman-teman mahasiswa terkait permasalahan pengukuran psikologis tersebut yang teman-teman temui? Apakah teman-teman berpendapat seperti saya tidak setuju adanya buku-buku yang dijual secara bebas itu karena ABC, karena apa? Atau saya setuju karena apa? Atau sebaiknya harus seperti apa? Nah, saya juga minta solusi seperti apa dan bagaimana, solusi seperti apa dan bagaimana yang mahasiswa tawarkan untuk mengatasi permasalahan pengukuran psikologis tersebut. Jadi kan karena permasalahan psikologis tadi adalah tadi tidak bisa dilihat, dia abstrak, kemudian hanya bisa diukur dengan gejala atau indikator perilaku, kemudian permasalahan bahwa atribut psikologi itu selalu berubah. Nah, itu solusi yang teman-teman tawarkan itu seperti apa? Ini teman-teman nanti bisa tuliskan tugas-tugas ini dengan ketentuan yang saya cantumkan di e-learning. Kalau gitu, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Selamat sore teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.